Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari raya ini pindahan dari tanggal 25 Maret. Karena tanggal 25 Maret itu hari Senin sudah masuk pekan suci dan dipindah pada tanggal 8 ini ya, setelah Oktav Paskah selesai ya. Oktav Paskah selesai ya, Minggu sore kemarin ya, dalam ibadat Minggu sore kedua Oktav Paskah ya, selesai, maka ditempatkan pada hari ini tanggal 8 April berkaitan dengan Hari Raya Kabar Sukacita juga diajarkan kepada kita nanti ketika kita mendoakan syahadat dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, sikap kita berlutut. Nah, ini sama dengan Hari Raya Natal. Hari Raya Kabar Sukacita hari ini dirayakan secara khusus mengingat makna dan nilainya ya, dalam sejarah keselamatan Allah bagi kita manusia.
Sabda menjadi manusia atau sabda menjadi daging. Tuhan Yesus mulai menjelma menjadi manusia sejak Bunda Maria memberikan persetujuannya kesediaannya memberikan dirinya terhadap kabar yang diberikan oleh malaikat Allah, malaikat Gabriel. Sejak saat itu Bunda Maria memberikan dirinya, kesediaannya, kemauannya. Maka sejak itulah ini Allah melaksanakan apa yang sudah bertahun-tahun menjadi rencana keselamatan bagi umat manusia. Dan sejak Bunda Maria memberikan persetujuannya, Bunda Maria menjadi ibu Sang Penebus Yesus Kristus. Untuk itu Panitia kasih dalam bacaan tadi Bunda Maria setelah mendapatkan kejelasan dari malaikat Gabriel menanggapinya dengan penuh iman bahwa apa yang disabdakan Allah melalui malaikatnya terhadap dirinya akan terlaksana. Dan Bunda Maria memberikan dirinya bersedia bekerja sama dengan Allah. Maka yang pantas kita teladani dari sikap Bunda Maria ini soal ketaatan pada kehendak Allah. Ini yang harus menjadi perjuangan dalam hidup kita, bagaimana kita senantiasa taat kepada sabda Allah menjadi pelaksana kehendak Allah dan juga memberikan diri kita untuk terlibat dalam rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Mari kita senantiasa meneladani sikap iman Bunda Maria. Ia bersedia memberikan hidupnya, dirinya, dan ia menjadi pelaksana dari rencana keselamatan Allah.